Latar belakang perjanjian Linggarjati adalah adanya ketidaksepakatan antara Indonesia dan Belanda mengenai status kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya 2 hari kemudian. Kronologi sejarah perjanjian Linggarjati. Setelah beberapa pertemuan awal, diadakan forum di Hoogeveen, Belanda dari tanggal 4 sampai 24 April 1946 untuk membahas masalah status negara, kemerdekaan, dan wilayah Indonesia. Namun pemerintah kerajaan Belanda tidak setuju dan mengusulkan agar Indonesia menjadi negara bawahan di persemakmuran Belanda. Sultan Syahrir sebagai perwakilan delegasi Indonesia tentu menolak mentah-mentah Indonesia menginginkan kedaulatan penuh. Negosiasi dilanjutkan pada 7 Oktober 1946 dengan tujuan menyelesaikan satu demi satu masalah. Delegasi Indonesia dalam forum ini antara lain Sultan Syahrir, Aka Gani, Amir Sarifuddin, Susanto Tirtoprojo, Muhammad Rum, dan Ali Burdiarjo. Sementara pihak Belanda yang diwakili oleh Prof. Dr. I.R.W. Skermont dan Inggris sebagai wasit diwakili oleh Rod Killen. Pada tanggal 14 Oktober 1946, disepakati bahwa akan diadakan pembahasan lebih lanjut mengenai pengakuan Belanda atas Indonesia. Pertemuan penting ini ditetapkan pada tanggal 12 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Tujuan Perjanjian Linggarjati. Pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tujuan pertama Perjanjian Linggarjati ini adalah untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Hanya saja Belanda tetap tidak mau menyerahkan bangsa Indonesia, sehingga tetap mengklaim Belanda memiliki sebagian wilayah Indonesia. Kedua, dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia juga sangat penting bagi Indonesia, karena dengan pengakuannya Indonesia otomatis mendapat dukungan dunia dalam melawan penjajahan termasuk hak asasi manusia. Perundingan Linggarjati dihadiri oleh 3 pihak, yakni pemerintah Hindia Belanda, Indonesia, dan Inggris. Pemerintah Hindia Belanda dan Indonesia sebagai pihak terkait atau yang memiliki kepentingan, sementara pemerintah Inggris berperan sebagai moderator. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Aka Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rum. Pihak Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn, Mark van Vol, Haje van Mook, Videvaart selaku moderator, dan mediator pihak Inggris diwakili oleh Lord Killen. Dampak dari Perjanjian Linggarjati. Dampak positif dari Perjanjian Linggarjati, Indonesia mendapat pengakuan politik secara de facto dari negara lain. Dengan diakuinya Indonesia secara de facto, maka Indonesia mempunyai kedudukan politik sejajar dengan negara lain di dunia. Pengakuan Belanda bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah berdaulat bangsa Indonesia. Perjanjian Linggarjati meredam konflik Hindia Belanda dan rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah jatuhnya korban para rakyat Indonesia. Dampak negatif dari Perjanjian Linggarjati. Perundingan dan hasil Perjanjian Linggarjati dianggap banyak kalangan merugikan Indonesia karena wilayah kekuasaan Indonesia yang berdaulat sangat kecil dan terbatas. Indonesia harus mengikuti dan bergabung menjadi negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perjanjian Linggarjati hanya memberikan waktu bagi Belanda memperkuat militer di Indonesia. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala unit.
dengan penandatanganan persetujuan Linggarjati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya.